datang di podcast Suara Kampus, tempat di mana mahasiswa menjadi inspirasi dan refleksi. Halo semuanya, nama saya Novia, mahasiswa Ilmu Komunikasi yang selalu penasaran dengan dunia di balik kata, ekspresi, dan emosi. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang dekat banget nih dengan kehidupan mahasiswa, tapi sering gak disadari, yaitu psikologi komunikasi. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang dekat banget nih dengan kehidupan mahasiswa, tapi sering gak disadari, yaitu psikologi komunikasi. Kita akan mengulik gimana sih perilaku manusia terbentuk lewat komunikasi. Apa yang mempengaruhi cara kita bicara, menyampaikan ide, bahkan salah paham. Dan pastinya kita gak sendirian nih. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu dosen tercinta yang paham banget soal psikologi komunikasi. Sebelum kita mulai, yuk kita kupas sedikit psikologi komunikasi itu apa? Psikologi komunikasi adalah studi tentang bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh proses komunikasi. Jadi ini bukan soal bicara, tapi bagaimana komunikasi membentuk kepribadian dan interaksi sosial kita. Nah, kita sebagai mahasiswa, pernah nggak sih ngerasa bingung kenapa teman kita responnya beda-beda saat kita bercanda, mengasih ide, dan curhat? Supaya kita nggak makin penasaran dan makan waktu, kita langsung sambut saja narasumber kita hari ini. Selamat datang, Miss. Halo Pia. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Halo, saya Zkia Aura Putri. Di sini saya sebagai salah satu dosen di AKM RTV Jakarta. Saya mengajar mata kuliah psikologi komunikasi. Mahasiswa biasanya memanggil saya Miss Rara. Halo, Miss Rara. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Miss. Kalau boleh tahu, apa nih kesibukan Miss belakangan ini? Alhamdulillah kesibukan saya akhir-akhir ini, saya dosen di AKM RTV, mengajar psikologi komunikasi. Sisanya saya beraktivitas sesuai hobi dan kesenangan aja sih. Kalau boleh tahu, salah satu hobinya tuh apa tuh? Saya suka masak, ya saya suka mencoba menu-menu baru. Saya suka renang juga. Terus di akhir pekan, tepatnya dari Sabtu, saya masih ikut-ikut les. Karena kan sampai kapanpun ilmu itu nggak akan pernah luput dari kehidupan kita ya, sampai meninggal pun gitu, sampai akhir hayat. Suka masak ya, berarti masih makanannya enak-enak ya? Oh nggak juga ya, belajar itu kan mencari peluang di mana menu-menunya akhirnya nginjek sampai resep-resep terbaik. Bener. Jadi nggak selalu masakan saya itu enak juga sih. Jadi masih dalam tahap proses belajar juga. Iya. Menjalankan hobi aja sih. Oke deh. Kita langsung masuk ke topik utama aja, Miss. Boleh. Kan pasti penasaran nih penonton. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang mungkin sering banget dialami mahasiswa. Psikologi komunikasi kan sering banget nih disebut dengan ilmu memahami manusia. Menurut Miss, apa makna paling mendasar dari psikologi komunikasi bagi mahasiswa? Psikologi komunikasi bagi mahasiswa. Psikologi itu sendiri terdiri dari dua kata bahasa Latin, ada psikos dan logos. Psikos itu artinya jiwa, logos itu artinya ilmu, jadi ilmu jiwa. Sedangkan komunikasi itu kan ada dua orang atau lebih yang berperan saling bertukar pesan ya, bertukar informasi gitu. Jadi bahasa gampangnya kalau saya ngasih tahu ke mahasiswa itu, kita ngobrol pakai hati aja. Di pertukaran hati ya? Iya, jadi ngobrol tapi tetap menjaga emosi kita, nada bicara kita. Nah itu semuanya kalau diartikan psikologi komunikasi itu adalah bagaimana sih persepsi kita, emosi kita, pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, lingkungan sosial kita itu berpengaruh terhadap cara komunikasi kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Jadi arti dari psikologi komunikasi gimana persepsi dan emosi itu mempengaruhi kita berkomunikasi, baik menerima informasi atau memberi informasi kepada orang lain. Oke. Jadi saling bertukar hati ya? Ya, bertukar pikiran, ngobrol, tapi pakai hati, nggak pakai emosi ya, gitu. Tapi kan komunikasi ini dapat membentuk perilaku sosial mahasiswa nih, terutama dalam organisasi atau diskusi kelas. Jadi menurut Miss, bagaimana komunikasi dapat membentuk perilaku kita? Yang pertama, bagaimana maaf salah lagi saya.
Oke, tadi kan Pia nanyanya itu bagaimana komunikasi itu dapat membentuk perilaku kita gitu ya ketika ada diskusi di dalam kelas gitu. Yang pertama menurut saya itu aktif dulu nih. Mahasiswanya itu harus aktif dulu karena bagaimana dia itu mau punya peran, mau punya pengalaman kalau dianya itu nggak aktif ya. Kalau zaman-zaman saya kuliah itu disebutnya kupu-kupu ya, mesti kuliah pulang gitu. Pasti walaupun kata-katanya sedikit ya, ada yang kupu-kupu, ada yang kura-kura, kuliah rapat gitu. Itu pasti akan sangat berbeda dari sudut pandangnya dan segala macamnya. Jadi yang pertama itu aktif dulu, punya kegiatan banyak. Ada BEM, ada UKM, ada organisasi pengabdian masyarakat, itu kan banyak. Sehingga dengan kita aktif, ya kan, ikut banyak hal, ikut banyak organisasi, itu kan akan mempengaruhi kita dengan orang lain yang punya latar belakang beda-beda juga kan. Latar belakangnya bisa dari keluarga, dia dari suku adat itu kan berpengaruh dari cara dia berbicara gitu kan. Terus kemudian pengalaman-pengalamannya dia nanti itu akan membuat diri dia sendiri itu akan menjadi lebih percaya diri karena sudah banyak pengalamannya itu ya. Itu sih menurut saya. Jadi anaknya harus aktif dulu sehingga dia punya kebiasaan yang baik, kepercayaan diri yang baik untuk bisa ikut diskusi di dalam kelas, ikut peran sosial gitu sih. Oke. Enggak, tapi kan Miss bilang kita harus aktif nih. Tapi kan ada orang bilangnya kalau bahasa itunya kan extrovert, introvert gitu kan. Okay. Berarti kalau misalkan introvert nih yang jadinya kan ngomongnya sedikit ragu-ragu atau pemalu gitu. Menurut Miss gimana kalau apa sih bahasanya ya? Apa sih? Itu kan MBTI ya. Maksudnya sifat-sifat MBTI. Iya, tapi kalau misalkan dia mau ikut organisasi gitu. Sebenarnya untuk introvert atau extrovert aja kalau kita ngelihat artis ya, apalagi maksudnya sekarang kan banyak influencer di medsos gitu kan. Banyak kok artis-artis itu sebenarnya depannya I, bukan E. I, introvert, tapi dia tetap giat. Jadi karakternya dia itu dia terima, dia rasakan lelah itu ketika di balik kamera itu aja, ketika dia di balik layar. Sebenarnya dia capek dengan kegiatan sosial itu, tapi karena dia suka, dia tetap mau terus nimba ilmu, dia mau terus tetap mencari POV-nya orang lain. Itu membuat dia tuh ketika di luar dia bermuka dua dulu nih. Saya nggak lelah, saya suka kegiatan itu. Tapi ketika di balik itu dia bisa dia mensyukuri apa yang dia lakukan gitu kan. Tanpa sadar ternyata dia nyaman gitu. Iya, karena kan karakter orang itu terbentuk juga dari feedback yang kita kasih untuk orang lain kan, dari yang kita terima dari orang lain, kita dipuji, ya kan, itu kan menambah kepercayaan diri kita, ya kan, kita disanjung-sanjung, membuat hati kita senang kan. Beda kalau misalnya dikritik dengan nada yang nggak enak, ya kan, itu kan pasti membuat kita down, ya kan, atau misalnya langsung sementah-mentahnya ditolak, sepenuhnya ditolak, itu kan akan membuat kita mengurungkan diri. Itu sih. Oke. Wah, luar biasa nih, terima kasih banyak atas jawaban Miss Rara. Sama-sama Novia. Saya yakin teman-teman mahasiswa yang dengerin podcast ini dapat insight baru nih tentang kenapa komunikasi itu penting banget. Bukan cuma buat nilai kuliah, tapi juga buat kehidupan sosial dan masa depan. Dari obrolan tadi, kita belajar bahwa komunikasi bukan sekedar berbicara dan mengirim pesan, tapi bagaimana kita memahami siapa diri kita, siapa lawan bicara kita, dan bagaimana membangun hubungan yang sehat lewat kata dan perasaan. Sebagai mahasiswa, yuk kita mulai sadar bahwa setiap kata yang kita ucapkan, setiap ekspresi yang kita tunjukkan bisa jadi jembatan atau malah tembok dalam hubungan sosial kita. Sebelumnya, terima kasih Miss Rara sudah hadir pada podcast kita hari ini. Terima kasih kembali Novia dan teman-teman semuanya. Terima kasih Miss. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Kampus. Jangan lupa untuk follow podcast ini di Spotify, YouTube, dan platform favorit kalian lainnya. Dan share episode ini ke temanmu yang butuh banget nih belajar komunikasi lebih dalam. Saya Novia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam komunikasi penuh empati.